Jadi setiap beban yang mengalami beban, ya pasti dia akan mengalami pergerakan, ya. Jadi dia ada kemungkinannya, ya, ada 6, ya. Ada 6 subuh X, Y, dan Z, ya. Terus ada rotasi. Nah, itu kemungkinannya, ya. Nah, itu untuk degree of freedom. Nah, terus ada single degree of freedom, ya. Single degree of freedom, ya. Itu kemungkinannya hanya satu arah, ya. Satu arah saja dia bergerak, ya, bergeraknya satu arah. Nah, ya. Nah, di sini Bapak kan di dalam single degree of freedom ada 3 parameter, ya. Yang pertama itu adalah kekakuan, dan ada nilai C adalah eh, kekakuan, massa, dan nilai C, ya, atau DEM. Nah, di situ nanti kita akan melihat di dalam kekakuan, dan kalau di dalam material itu ada kekakuan dan ada vikositasnya, ya. Oke. Nah, ya. Oke. Jadi di sini, ya, ada redaman, ya. Eh, di sini ada model matematik, ya, matematik pada analisa dinamika struktur, ya. Jadi tadi ada massa, yaitu ada massa, ya. Massa ini, ya, dari sifat daripada inersia struktur, ya. Inersia struktur berarti M dikali dengan percepatan, ya. M dikali dengan percepatan, ya. Nah, kalau M kali percepatan, ya, inersianya, ya, atau bergeraknya. Nah, ya. Yang kedua adalah pegas, ya. K tadi ada kekakuan, ya. Nah, ini ada kapasitas energi potensial dari struktur. Nah, yang selanjutnya adalah redaman, C. Nah, ini sifat geser, ya, dan kehilangan energi dari struktur, ya. Jadi ini ada model matematis. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah gaya pengaruh atau beban. Ini gaya luar yang bekerja pada sistem struktur. Jadi di dalam model matematik dinamika struktur ini ada 4, jadi, ya, 4 parameter, ya. M, K, C, dan Ft, ya, itu bebannya. Nah, kalau untuk redaman, ya, jika redamannya tidak ada, ya, kalau dia dalam struktur sederhana, ya, maka jika tidak ada redaman, ya, kalau di dalam struktur sederhana kan biasanya jarang ada terjadi redaman, ya. Nah, ini untuk model matematiknya, ya, dia cukup cuman 2 aja, ya. Ada nilai K dan nilai M-nya dan Ft, ya. Dia C-nya tidak ada, ya, 0, ya. Ini kondisi kalau dia di single degree of freedom. Nah, untuk kekakuan, ya, ya, atau pegas, ya. Ini kalau seandainya dia ini kondisinya paralel, ya, di gambar A, berarti K1 ditambah K2, ya. Sedangkan kalau dia itu berbentuk seri, itu seper K sama dengan seper K1 ditambah seper K2, ya. Ini kalau seandainya kalau di dalam
kondisi portal ya. Ini bisa kolom ya, kolom dari kolom-kolom ya. Nah ini. Nah ini biasanya tinggal ditambahin aja K1 ditambah K2. Tapi kalau seandainya ini misalkan ada kolomnya misalkan ini ke atas ya, itu berbentuk seri, maka dia punya koefisien kekakuannya super K ditambah sama dengan super K1 ditambah super K2. Jadi nilai K-nya ini lebih kecil ya dibandingkan nilai K-nya yang bentuk paralel. Jadi kalau bangunan dia ada kolom yang berbentuk paralel ya, bukan ke atas ya, itu kekakuannya lebih kuat ya, itu maknanya. Terus di sini ada free degree of freedom ya, ini menggambarkan ya kondisi diagram daripada body ya. Nah, free body diagram ya, FBB ya, FBD ya, free body diagram ya. Biasanya kalau kalian ada momen ya, gambar geser kan, ya itu pasti kalian gambar free body diagram. Nah, ini kalau kita di dalam dinamis ya, analisa dinamis, ini ilustrasi ya. Jadi ada nilai yang sederhana ini ya. Ini ada K, ada pegas, ada massa, dan ada beban ya. Maka akan terjadi inersia ya. Inersia dan ada terjadi nilai PS ya akibat dari pegas ya. Yang dia itu arahnya berlawanan dengan gaya beban ya. Nah, berlawanan dengan P ya. Dengan P. Nah, ini PS ini adalah pegas dan I ini adalah momen inersia gaya inersia ya. Ini kan sama dengan massa ya dikali dengan A ya. Ini untuk gaya untuk kekakuan ya, untuk pegasnya ini nilainya sama dengan ya K dikali dengan bisa dengan pertemuan panjang ya X ya, itu untuk nilai K-nya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi dia akan ada pergerakan ya atau persamaan gerak nantinya jadinya. Ini kan kalau seandainya dia ditarik kan terjadi pergerakan ya. Nah, pergerakan ini akan menjadi sebuah model. Nah, modelnya ini ya, ini turunan dari hukum Newton dan ekuivalen menggunakan metode gaya D'Alembert ya. Nah, D'Alembert ya, hukum Newton dan Alembert ya. Apa itu yang D'Alembert ya? Persamaan gerak ya. Nah, dengan metode D'Alembert. Nah, ini dulu. Nah, ini prinsip D'Alembert ya, prinsip D'Alembert ya. Di sini mendapatkan persamaan gerak ya dengan menggunakan prinsip D'Alembert ya. Ya, jadi menyatakan bahwa sebuah sistem dapat dibuat dalam keadaan seimbang dinamis dengan menambah sebuah gaya fiktif ya pada gaya luar ya yang disebut gaya inersia ya. Ini yang I-nya ya, I-nya sama dengan M dikali Y epsilon ya, kita anggap epsilon kuadrat ya. Jadi otomatis ini inersia dengan percepatan ya. Tadi kan disebut ini menyatakan bahwa sebuah sistem dapat dibuat dalam keadaan seimbang ya, keseimbangan dinamis dengan menambahkan sebuah gaya fiktif ya, gaya fiktif ya pada gaya-gaya luar yang disebut gaya inersia. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya di dalam gambar ini adalah diagram free body-nya ya, ini adalah pegasnya KY ya, di sini adalah beratnya ada Newton ya,
terus di sini ada massa, terus ada di sini ada gaya inersia. Nah, di sini disebutkan sigma H, sigma horizontal ini sama dengan 0. Artinya, ya, sigma H sama dengan 0. Berarti gaya horizontalnya sama dengan 0. Ya, jadi gaya horizontal ini adalah Vs, ya, terus ada nilai I-nya, ya. Karena Vs dan I-nya itu satu ini ya. Karena Vs ditambah I, ya, ini sama dengan 0 kan? Ya, karena arah gayanya ini sama ya. Arah gaya momen inersianya sama ya. Momen inersia gaya inersia dengan pegasnya kan sama kan ya. Nah, jadi ditambah ya, ditambah ya. Jadi ditambah PS ditambah dengan nilai I. Nah, PS ini apa? PS ini adalah ini K dikali Y. Ya, dikali Y, K dikali Y. Ya, kekakuan dikali dengan jarak. Ya, jarak perpindahan tadi kan. Kalau ini ditarik kan otomatis di sini akan terjadi pertambahan kan. Nah, kan ini ada nilai X-nya. Kan ada nilai X-nya, ada perpanjangan ya. Ada nilai perpanjangan. Dan juga ada I-nya kan inersia, gaya inersianya itu mempengaruhi terjadi percepatan. Ya, percepatan. Jadi turunan kedua daripada perubahan panjang itu adalah percepatan. Ya, maka akan diturunkan dia menjadi persamaan MY titik 2 ya, MY turunan kedua ditambah K dikali Y sama dengan 0. Inilah persamaan gerak ya. Ini tanpa redaman atau sederhana. Nah, Y2 ini adalah turunan kedua ya. Ya. Y ya. Y2. Ini D kuadrat Y per dt kuadrat ya. Kalau turunan pertamanya adalah redaman, ini dg per dt ya. Oke, jelas ya. Jadi prinsip daripada di Alembert ya. Jadi di sini apa tadi ini ya menyatakan bahwa sebuah sistem ini ada seimbang dinamis dengan menambahkan sebuah gaya fiktif ya. Ya, gaya fiktif yang disebut gaya inersia. Nah, oke, terus kita buat contoh ya. Ini nilai ini K, ini satuannya, nilai G. Nah, ini ya. Ini nih kalau kalian lihat ya, K1 ya. Ini belum dikasih beban, pegas. Ini K2, K1 selanjutnya ini dikasih ada beban ya. Maka akan terjadi perpanjangan panjang ya. Y0 ya. Terus di C ini ada beban dinamis. Ini kalau bisa statik kan dia perubahannya bisa dipastikan, tapi kalau dia untuk beban dinamis ya dia lebih besar ya, maka akan ada perubahan daripada Y-nya. Ini untuk beban statis ya. Kalau misalnya kondisi statis ya, ini kondisi statis PS ya dengan berat sendiri W ya, dikurang W.
Ya, ini W, PS dikurang W, ya karena PS-nya ke atas, W-nya ke bawah kan, perlawanan jaya, maka W-nya sama dengan K dikali Y0. Ya. Nah, kalau kondisi dinamis, nah ini karena ada momen inersia dianya. Momen inersia kan, ya sama dengan W. Ya. Jadi VS sama dengan K, Y, 0 ditambah Y. Ya, ini. Karena VS-nya tadi, ya, ini kan sama dengan tadi K, Y0 ya, akibat statik kan. Terus ditambah dengan K kali Y kan, akibat dinamis tadi kan. Maka VS-nya itu sama dengan K, Y0 ditambah Y. Ya, berapa dia penambahan panjang tadi. Terus untuk I, ini sama dengan M turunan kedua dari perubahan panjang tadi ya. Sedangkan W ini adalah KI 0. KI 0 ya. Nah, terus kita turunkan ya, kita masukin dalam persamaan ini. Ya, ini KI 0 ditambah Y ditambah M Y titik 2 sama dengan KY 0 ya. Ini KY 0, ini pindahkan ke sini KY 0 juga kan. Jadi minus kan? Ya, jadi KY ya ditambah M Y titik 2 ya sama dengan 0 ya. Nah, inilah persamaan daripada persamaan gerak ya untuk mention equation of motion ya persamaan geraknya ya. Jelas ya. Jadi ya kondisi ya, di kondisi ya, kondisi ada K ya, pegas ya dengan beban statik, terus ada beban dinamik ya. Ya, ini belum dibebani, terus ada pegas dibebani statis dan pegas dibebani oleh dinamis ya. Nah, ini kondisinya ya, berarti ada Y0, ada Y. Tapi kalau dia ini W-nya ya dipakai adalah KY0 ya. W-nya adalah KY0 ya. Ini juga tetap ya, W-nya sama dengan KY0 ya. Jadi kalau pegas diletakin ya, terus dia akan mengalami perubahan panjang ya akibat daripada beban berat sendiri tadi ya, ada W tadi, terus ditarik sebesar tadi ya. Oke, itu contoh yang pertama. Terus di sini ini kalau ada viscous damper ya. Kalau tadi itu sederhana, kalau ini ada viscous atau gaya redaman ya, atau viscous dashpot linear. Nah, ya, nah, tinggal ditambah nilai C-nya ya. Jadi untuk untuk ininya, diagram free body-nya dia ditambah PFD ya. Oke. Terus di sini kita ingin lihat bagaimana persamaan gerak single degree of freedom tak terendam atau undamped ya. Ini tadi kita punya Kita punya persamaan kan, MY aksen ditambah KY sama dengan 0 ya. Nah, ini nanti kita akan masukkan ke dalam, nanti dia karena dia ada getaran ya. Ini kan tanpa getaran ya.
tak teredam ya, bukan tanpa getaran, tak teredam ya. Berarti tanpa redaman ya. Nah, terus di sini kan ada dia itu gelombang nantinya ya. Nah, gelombang karena dia kan dinamik ya. Nah, ini kita akan memisalkan ya bahwa Y ini adalah A dikali cos dikali WT ya, atau tadi ya Y ya sama dengan A dikali sin kali WT ya. Nah, WT. Nah, jadi kita masukin ya. Kita masukin ke dalam persamaan ya. Jadi kalau Y sama dengan cos WT ya. Ya, ke dalam persamaan ini, persamaan 2.3 tadi ya. 2.3 ya. Maka Y sama dengan turunan di sini ya. Y sama dengan A dikali cos WT. Nah, turunan pertama dari A cos WT ini apa? Turunan pertamanya. Ya, turunan pertama ini adalah Y akse sama dengan minus kan? Cos. Turunan cos itu adalah minus sin kan? Minus sin. W-nya pindah ke depan, ya kan? T kan? Benar nggak? Ya, dan ini ada T kan? Sama aja dia cos X. Cos 2X. Ini apa turunannya? Turunan pertamanya apa? Turunan pertamanya adalah 2 negatif 2 sin apa? 2X ya, tetap ya. Nah, ini turunan pertama. Terus turunan keduanya apa? Ya, sin jadi cos. Ya, sin cos kan. Kalau sin jadi cos itu tetap ya, bukan negatif ya. Jadi kalau sin 2X ya. Nah, jadikan dia turunan pertamanya jadi cos ya. Jadi 2 cos 2X. Nah, ini turunannya ya. Jadi ini turunannya apa? Jadi turunannya ya, turunan keduanya adalah ya turunkan lagi. Apa? Tetap negatif 2 cos pangkat ya, 24 ya, 2 pangkat ke 2 cos 2X ya. Nah, itu. Nah, terus kita jadi di sini ya 2 itu pindahin jadi gantikan jadi W ya, jadi W. Jadi Y sama dengan A cos omega T ya, ini jadi Y sama dengan negatif A dikali omega sin omega T. Turunan keduanya adalah negatif A W omega kuadrat dikali cos omega T ya. Terus di sini kita masukin ya M Y turunan kedua ditambah KY sama dengan 0. Masukkan nilai Y turunan keduanya ya. Nah, ke dalam persamaan tadi ya. Masukin ya. Ini masukin ya, nih. Nah, ini masukin terus nilai K-nya A dikali cos omega T sama dengan 0. Ya. Terus di sini kita ya kita masukkan nilai kita keluarkan nilai cosnya kan. Jadi kan sama ada nilai cosnya kan, ini ada nilai cos. Berarti M omega kuadrat ditambah K dikali A dikali cos omega T sama dengan 0. Ya. Nah, ini ya kalau cos omega T ya tidak sama dengan 0 ya. Ya. Ini kalau misalkan ya. Nah, ini maka ya di sini omega M omega jadi kan ada 2 parameter ya, ada 2 parameternya. Ada A cos omega T, satu lagi negatif M omega kuadrat plus K sama dengan 0 ya. Nah, ini A
omega T sama apa tidak sama dengan nol. Artinya kan kalau ini kita buat satu, berarti kan cos nol itu kan satu kan, ya. Berarti kita masukin, ya, kita ambil negatif M omega kuadrat ditambah K, ya, sama dengan nol. Maka kita masukin ke dalam ini omega kuadrat, ya, sama dengan K bagi N. Omega, ya, ini K akar, ya, K dibagi M, ya, ini. Nah, ya. Oke, nah di sini omega, ya, omega sama dengan K akar K dibagi F. Omega ini apa? Inilah frekuensi yang terjadi pada struktur, ya, frekuensi yang terjadi pada struktur. Nah, terus kalau seandainya, ya, dia punya kondisi, ya, kalau tadi kan ini kalau seandainya sin cos, ya. Jadi kalau ada pergerakannya berbentuk sin cos. Kan dulu pernah belajar, ya, kalau kondisi kalau sin cos itu gimana gelombangnya? Kalau cos ini kan pasti dia ada dimulai dari satu kan, nah, ya. Nah, ini cos, ya, ini kan gelombang cos kan. Lalu sin, ya, gelombang sin itu, ya, kan seperti ini, ya. Nah, ya, ini perlu diingat, ya, Dek, ya, pelajaran daripada matematika, ya, matematika kalian sudah dapatkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus kalau seandainya terjadi kondisi gelombangnya A dikali cos omega T ditambah B sin omega T. Nih, ada dua kombinasi, ya. Jadi kalau dia dua kombinasi itu berarti gimana? Ya, ada begini, ya, ada begini kan? Ya, ya, ada dua kombinasi. Ya, ada dua. Ya, ada dua gelombangnya tadi. Ya. Maka kita akan dapatkan bagaimana sih kondisi geraknya, ya, persamaan geraknya bagaimana. Maka kita akan lihat, oke, kita kembali lagi, ya, tadi, ya. Ini, ya, kita lihat kondisi Y aksennya, ya, turunan pertama daripada Y ini sama dengan negatif AWS A omega kali sin omega T ditambah, kan sin ini tetap sin, ya, kalau dia turunan pertamanya kan cos, ya, bukan negatif, tapi kalau cos turunan pertamanya negatif, jadi B dikali ini kurang W, ya,
ini kurang omega ya. Ya. Jadi B harusnya B ya dikali omega dikali cos omega T kan. Nah ini ya. Jadi kalau kalian lihat ya untuk perpindahan awalnya ini dia menggunakan Y0, Y sama dengan 0. Terus untuk kecepatan awal ya di sini Y aksen 0, ini disebut P0 ya. Jadi kita tinggal kita masukin ya A sama dengan Y0 ya dan B sama dengan P0 dibagi omega ya kondisinya. Ya. Terus untuk solusi apa? Dia punya gerak respon ya, respon spektranya ya, kita akan dapatkan di sini ya. Kita masukkan Y ya, Y0 dikali cos omega T ditambah P0. Nah, ini adalah kondisi apa? Respon geraknya ya, di mana di sini ada frekuensi alami ya. Frekuensi alami ini adalah F sama dengan seperti T ini adalah periode ya, ini sama dengan W per 2pi ya, W per 2pi atau ya P sama dengan periode sama dengan 2pi per mega ya, mega ya. Ini adalah frekuensi itu seperti sama dengan omega per 2pi atau sebaliknya P sama dengan 2pi per omega. Ini untuk periode getaran ya, untuk gerak respon solusi. Nah, ini adalah contoh ya, contoh perhitungan ya. Contoh perhitungan di sini ada model ya, ada nilai E-nya adalah 30 pangkat 10 pangkat 6 PSI, I-nya adalah 82,5 in pangkat 4 ya untuk momen inersianya. Gaya inersianya I-nya W adalah 200 dikali 25 ya, 200 LB ya dikali dengan 25 ya, panjangnya adalah 25 ya, jadi ini dapat 5.000 ya, berat sendiri 5.000 ya. Terus untuk G-nya ini ya gratifikasi ya, ini 386 ya untuk gratifikasi. Terus kita punya model, ini modelnya ya, dari gambar ini ada nilai K, ada nilai M, dan ada gayanya ya, gayanya. Ini model matematiknya. Terus kita persamaan seimbangnya adalah I ditambah VS. Ya, VS ini adalah kekakuan tadi ya, nilai VS ini kan adalah K dikali Y ya. Jadi kita punya persamaan M Y turunan kedua dikali K Y tambah PT. Ya. Nah, terus kita di Bapak jelasin kemarin ya, bahwa K ya, nilai K itu sama dengan, kan ada kemarin Bapak jelasin nilai K ini ya, nilai K ya, ini sama dengan 12 E ya dikali I dibagi L pangkat 3 ya. Nah ini ya, jadi kita dapatkan nilai K kekakuannya ya, nilai kekakuannya ya, ini ya, rumus ini sudah ada ya, untuk kekakuan ya, untuk nilai K kita bisa cari
bisa juga melalui tadi gerak. Nah, tadi kan ada gerak, persamaan gerak ya. Nilai K ini melalui frekuensi bisa, dan bisa juga melalui daripada modulus elastisitas. Ya. Bahwa kita akan dapatkan nilai K-nya sama dengan 10,18. Terus kita cari masanya ya, M-nya, berapa dia masanya. W dibagi G, gravifikasi, eh, apa? Gravitasi ya, gravitasi ya. Jadi 5.000 dikali 386. Nah, baru kita akan cari dapat di sini apa dia punya natural frekuensinya berapa. Ya, sama dengan akar K dibagi M. Maka kita akan dapatkan ini dalam watt per detik. Terus di sini kita cari frekuensinya itu sama dengan omega dibagi 2T. Kita dapatkan di sini adalah 4,46 ya, 46. Ini frekuensinya. Ya, ini frekuensinya ya. Ya, untuk frekuensinya. Jadi di sini kita mencari frekuensinya ya. Mencari frekuensinya. Nah, berapa dia punya frekuensi. Ya, jadi akibat daripada beban PT maka akan terjadi sebuah dia punya gerakan ya, gelombangnya. Nah, ya, gerakannya gelombangnya yang terjadi seperti ini ya. Nah, untuk nilai K-nya bisa dicari ya. Terus nilai kita punya persamaan omega itu sama dengan akar pangkat K per M ya. Ini ya omeganya. Nah, terus kita akan di sini kita dapatkan nilai frekuensinya dari persamaan itu. Yang punya frekuensinya 4,46 ya. Jadi di sini ini adalah persamaan gerak kita, ya kan? Tadi kan kita turunin dari A sama dengan Y sama dengan A dikali cos omega T kan tadi. Dari persamaan gelombang ini, maka kita dapatkan nilai 4,46 ya untuk persamaan geraknya. Oke, sampai di sini ada yang perlu tanyakan? Jadi perlu diingat ya, prinsip daripada dinamik beban dinamik, setiap struktur yang dibebani pasti akan terjadi pergerakan. Tapi kalau single degree itu kan pergerakannya satu arah, ya kan? Nah, satu arah. Jadi dia kalau di dalam persamaan di model matematik, berarti kan dia ada kemungkinan, ya, kemungkinan gelombangnya itu berbentuk sin atau gelombang berbentuk cos, ya, berbentuk cos yang Bapak bilang tadi. Nah, dari situ baru kita akan dapatkan ya bagaimana kita mencari frekuensinya ya. Nah, ya omega itu sama dengan K dibagi M. Nah, ini ya perlu diingat, omega itu sama dengan K dibagi M ya. Jadi kekakuan dibagi dengan massa. Ini omega. Nah, frekuensinya adalah omega dibagi 2pi. Maka kita akan dapatkan dia punya frekuensi. Jadi bagaimana getaran daripada dia punya gelombang itu. Ya. Ya, di sini kan ada kalau kalian lihat kan ini gambar gelombang. Ini gambar gelombang ya. Nah, ini getaran bebas tidak terendam ya. Jadi di sini akan terus gelombang itu akan terus berjalan. Nah, omega itu ya, ini omega. Ya, ini T ini T sama dengan 2 T sama dengan 2 periode ya. Jadi periode ya dari satu ya, dari satu titik puncak ke puncak lain ya, puncak ke puncak lain ya. Ini disebut periode.
Nah, 1 periode ini sama dengan 2pi per 2 omega ya. 2pi per omega. Nah, gitu. Ya. Itu kalau dikatakan 1 periode ya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Ya. Mohon maaf ya untuk pertemuan hari ini. Sampai di sini dulu ya untuk penjelasan respon getar bebas papasan ya. Nanti untuk getar peredam minggu depan Bapak akan jelaskan, sekalian kita akan tambah dengan contoh-contoh soal karena Bapak ada sedikit kegiatan rapat di jurusan ya untuk reakreditasi TKG. Jadi kita akhiri ya pertemuan hari ini, dan nanti kalau seandainya ada yang ini bisa kita diskusikan di depan ya. Oke. Ada yang perlu ini ya, jelas ya. Jadi untuk pertemuan hari ini itu sampai penjelasan untuk respon getar tanpa redaman ya. Nanti minggu depan Bapak akan jelaskan yang ada redaman. Terus nanti kita masukkan contoh soal dan nanti kita diskusi lagi. Oke, paham ya? Jadi mohon maaf sebelumnya ya. Itu saja ya kuliah pada hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.